kita bicara tadi mengenai aspiring middle class, saya belum lihat apakah itu masuk di dalam sana atau tidak. Tetapi kalau kita lihat memang mungkin saya nggak akan terlalu surprise jika defisit anggarannya meningkat lagi. Dan menurut saya sebetulnya ada beberapa, kan pertanyaannya adalah kalau defisitnya meningkat, dan itu nggak ada masalah dengan itu, karena dalam kondisi ini saya katakan sebagai whatever it takes. Kita harus menyelamatkan negara ini dari pandemi, aktivitas ekonominya harus jalan. Nah, persoalannya adalah financing-nya ada atau tidak gitu. Saya kembali lagi saya mengatakan bahwa penajaban anggaran itu masih bisa dilakukan. Ya, perjalanan dinas sudah di-cut dari berapa 43 triliun ke 25. Dalam kondisi PSBB, apa perlu pejabat pemerintah jalan? Kalau perlu kan jumlahnya minimal, itu bisa di-cut sangat signifikan. Kemudian misalnya anggaran pendidikan. Gedungnya kan nggak dibangun di dalam situasi seperti ini, karena orang kan belajarnya learning from home, school from home. Jadi nggak perlu bikin bangunan kan. Gaji tetap harus dibayar. Di luar itu anggaran capex-nya kan bisa digunakan. Dan anggaran pendidikan jangan lupa itu 400 triliun, 20% dari APBN kita. Kalau capex-nya kemudian digunakan buat itu bisa dilakukan. Kemudian infrastruktur, kan bisa di-postpone proyeknya. Kalau dengan social distancing kan orang tidak bisa mengerjakan proyek infrastruktur juga. Jadi dia bisa di-delay bikin multi-years ke tahun depan. Tahun ini di-postpone dulu, nggak usah dihentikan. Jadi uangnya bisa dialokasikan untuk yang tadi saya sebut. New Capital City, saya nggak tahu apakah udah dianggarkan atau enggak. Pertanyaannya apakah urgensinya itu sekarang? Bisa nggak di-delay? Jadi banyak sebetulnya prioritas-prioritas anggaran yang bisa kita lakukan gitu. Ya, di dalam banyak hal sekarang meeting kantor semuanya dilakukan dengan online seperti ini. Itu kan berarti biaya yang remeh-temeh lah, mulai dari snacknya, mulai dari kuenya, airnya kan nggak ada. Nah itu kalau kemudian dilakukan dengan ketat, realokasi itu bisa dapat. Nggak bisa nutup semua tentu, tetapi bisa digunakan. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa loan to deposit ratio di perbankan itu sekarang mengalami penurunan karena demand for kreditnya tidak ada. Di dalam kondisi ini ada ruang sebetulnya kalau pemerintah issue government bond karena risiko dari crowding out-nya relatif kecil. Kemudian yang ketiga global bond. Yang keempat itu coba bicara dengan multilateral. Ketika saya jadi Menteri Keuangan, kita punya itu sebuah program yang namanya DDO, Deferred Drawdown Option, di mana kalau misalnya bond yield itu terlalu mahal di global bond atau di lokal itu nggak ada yang absorb, kita punya fasilitas untuk meminjam dari World Bank dengan ADB dengan bunga hanya 50 atau 100 basis point di atas LIBOR. LIBOR itu sekarang sekitar berapa? 0,25 kali. 0,25 kalau 50 basis point kan berarti 0,75. Kita bisa minjam hanya dengan bunga 0,75. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya di atas 1% aja, itu rasio debt terhadap GDP-nya akan turun. Nah, program ini sekarang udah nggak ada lagi. Ini bisa di-reinitiate dengan government. Atau bisa juga yang dilakukan seperti kita lakukan pada waktu taper tantrum. Kita punya currency bilateral swap. Pada waktu itu kita berhasil untuk mendapat sekitar 60 billion kerjasama currency bilateral swap dengan Cina, dengan Korea, dengan Jepang. Jadi saya lihat bahwa ruangnya itu sebetulnya ada gitu.